Masa sih? Jadi Loh. Wah, ini hot news banget nih. kayaknya lebih seru vokalis Capital cewek kan bisa jadi. Saya tuh sempat ngomong ke anak-anak udah teman-teman narik vokalis baru. Halo semuanya, selamat datang di Kolektif Ide. Kali ini bersama saya Kemal Uhi dan juga Bang Akbar Haka. Gokil. Halo Kemal, halo. Halo, apa kabar Bang? Halo. Apa? Ini apa ini maksudnya Yin dan Sinkron? Yin dan Yang. Nah, Yin dan Yang, hitam putih ya. Hitam putih. Gokil. Yang putih yang mana nih, Mal? Kalau yang putih tentunya hanyalah kain kafan Bang, Kain kafan. tempat kita berpulang. Bang, aku lama betul loh nggak ketemu kamu nih Bang. Lama ya, sibuk Mal. Gila, iya kalau aku sih gini-gini aja Bang. Soalnya ini Mal, mau ngurus sesuatu yang urusannya dengan saya nggak bisa, saya juga bingung makanya. Oh iya benar. Tapi kamu kalau belakangan udah nggak begitu sibuk ngeband Bang ya? Udah lama Mal. Terakhir tuh yang ada kamu ya, Samarinda Festival. Oh iya, Samarinda Festival itu sebelum Covid apa sesudah Covid itu ya? Itu pas lagi Covid-Covid-nya kan. Pas Covid-Covidnya ya? Oh iya, baru banget tuh 2021 apa ya? Lupa aku. Acaranya siapa ya, Pemkot. Jadi Iya, itu kan Pemkot yang Samarinda. viral itu Mal. Soalnya di tengah Covid ribuan orang mosing. Nah itu kan viral di info-info seperti itulah. Iya, Wah iya, ini iya. Covid udah menghilang kan, pada gitu semua. Bener-bener. Sekarang malah udah terbalik. Pakai masker aja disuruh lepas sama Pak Jokowi kan. Nah, sekarang ke tempat umum lepas masker. Harus. Gitu. Iya harus kan, makanya. Soalnya kita nggak bisa ngukur. Betul, ngukur ini ya. Ini orangnya kriminal nggak nih mukanya nih gitu. Tampangnya gimana? Tampaknya gitu kan. gimana? Enggak, ternyata itu, enggak lah. Enggak. Enggak. Oh, terakhir lama banget. Belakangan juga kamu sibuknya ngerilis single Bang ya? Single. Jadi itu seperti menjaga api untuk terus berkarya kan. Karena passion dari kecil pengen jadi anak band. Kelas ini baru Pria Studio. Iya. Nganggurnya lebih banyak dulu kan. Iya, benar. Tapi berarti hitungannya sekarang tuh ninggalin Capital nggak sih Bang? Gila banget loh ini. Sebenarnya ya. Kalau ninggalin enggak, masih terhubung. Kadang-kadang kalau kangen, latihan yuk. Hanya saja Capital itu beda kota Mal. Orang-orangnya. Bang Beken tuh di mana? Di Tarakan. Di Tarakan ya. Kalau Ewin di Morabada. Aris tuh Bang sama Aris sama Rinda. Iya. Aku sama Ari yang banyak di Tenggarong. Oh. Susahnya itu sih ngumpulnya. Jadi tinggal maksudnya tentang domisili ini berarti ya? Iya. Wah, berarti harus ada kereta nih. Permasalahannya ternyata di transportasi umum, Bang. Bukan di kesibukan ternyata, Bang. Jarak. Oh, jarak. Ya. LDR. Tapi di mana-mana LDR itu seru. Iya, benar. Saling percaya kan? Iya. Enggak juga sih. Enggak juga. Banyak aja kalau di TikTok orang selingkuh. Oh iya, ada tuh. Banyak tuh, Bang. Yang biasa kan makan nih cewek cowok. Iya. Depanan kan? Iya. Terus ada yang film, ceweknya lagi video call. Iya, video call. Iya, aku lagi ngerjain tugas gitu-gitu kan. Ternyata lagi ngedate dia. Parah banget tuh. Tapi berarti hitungannya Capital ini nggak ditinggalin, tapi ya emang lagi keadaannya susah untuk saling bertemu gitu berarti Bang ya? Jadwal banyak banget masuk. Jadi sebulan tuh minimal 4. Wah, gila. Bulan lalu hampir 6. Anjir. Ini ada jadwal masuk lagi, Bali 1, Kutai Barat 1, Bontang 1, Sengata, Samarinda. Saya tuh sempat ngomong ke anak-anak udah teman-teman narik vokalis baru gitu kan. Oh iya? Masa sih? Jadi Loh. Wah, ini hot news banget nih. Cuman nyaraninnya kan teman-temannya alasannya gimana Bar ya, katanya agak kurang sreg. Saya bilang kalau mau sreg vokalisnya cewek, ya kan. Kalau cewek kan nggak akan dibanding-bandingin. Kayaknya lebih seru vokalis Capital cewek kan bisa jadi gitu. Iya. Cuman sampai hari ini teman-teman manajemen belum memutuskan. Wah, bener lah. Ya kali Bang mereka ini nyari vokalis baru. Mau cewek mau cowok pun menurutku juga tetap nggak nemu sih menurutku. Tapi kasihan malah akhirnya kan jadwalnya selalu nggak bisa, selalu tertunda karena vokalisnya. Iya. Gila dari 2004 Bang. Sekian lama kamu main, pernah dimatiin saklar lampu. Iya, itu di kampus. Pernah dimarahin orang akademik kamu main. Tapi yang dimatiin lampu akhirnya dikasih ini loh, minuman soda 4 biji atau 3 biji, 3 botol gitu kan. Oh iya.
Jadi dosennya yang matiin saklar, iya tadi saya yang matiin. Ini sebagai tanda minta maaf kami kan. Wah, minta maaf kaleng soda doang. Ya ampun, kan beli sendiri bisa kitanya mah. Ya ampun. Musiknya terlalu keras katanya. Musiknya terlalu keras ya. Aduh, Musik setan. apa Bapak Ibu mainnya kurang jauh? Aduh, maaf ya, enggak. Maksudnya emang pada zaman tertentu memang Ya. tren musik tuh genrenya tuh emang ada kayak dikotomi ke arah yang gimana gitu kan. Ya. Ada pada masa tertentu imo-imo, terpopang-popang Ya. gitu. Kebetulan pada tahun itu memang di Tenggarong ya emang lagi metalhead tuh banyak banget Metal gitu. banget zaman itu. Dan waktu itu kan memang trennya orang masih asing lihat ketika ada yang mosing. Iya. Ada yang loncat stage diving dari panggung kan. Tidak memahami itu sebagai wujud pengeluaran ekspresi gitu ya. Culture anak metal tuh masih asing jadi waktu itu bagi Iya, orang-orang iya. sini kan. Tapi kejadiannya bukan di Tenggarong, di Samarinda. Oh, itu di Samarinda ya? Samarinda. Lah, yang di gedung wanita itu? Kalau di gedung wanita enggak, di gedung wanita itu kita bikin Tenggarong berisik, hanya saja gedungnya itu besoknya ada yang nikahan. Jadi si panggung dan lain-lain itu udah ada set pelaminannya. Ya Allah, sudah ada inisial nama tuh biasanya. Sudah ada ini enggak apa yang angsa-angsaan tuh begini? Udah Ya di dekor, ampun. ini juga langit-langitnya. Ya ampun. Waktu itu kan masih susah gedung. Gitu. Iya. Macam-macam Tenggarong pernah diambil, mikrofonnya diambil. Jadi ketika manggung acara sebuah motor gitu, dan mereka mikirnya waktu itu nggak terlalu keras. 5 lagu ya, pas baru Iya. lagu pertama tuh diambil mikrofon. Oh iya. Udah masuk si MC, si panitianya yang bisikin, Mas maaf ya katanya musiknya terlalu keras. Oh, ya udah jadi satu lagu doang diambil, Ya ampun. disuruh berhenti. Kalau aku sih Bang, kalau aku tuh masih ada, kalau aku jadi kamu Bang, masih ada ego musisi aku Bang. Toto aku langsung Muhammadku langsung gitu ya. Ini nggak keras nih, aman banget nih pasti nih. Yang penting main musik dah. Selagu gila. Selagu anjir. doang. Tahun berapa tuh Bang? Itu 2007. 2007 ya, 3 tahun baru ya. 3 tahun baru Kapital dari ya. Kapital, diambil mikrofon. Gila lah pokoknya. Terus sampai panggung keberapa tuh Bang? Atau di momentum apa kamu merasa kayak, wah gini nih aku dihargai main nih gitu? Ketika album kedua, album pertama rilis itu Kapital tuh Jong. Ah, Metal Mafia itu Jong? Jong. Jadi Oh, dia iya. rilis, cuman nggak naik ketika album kedua rilis, singlenya Bermain Peran rilis. Nah. Dia naik, baru album pertama dicari orang. Oh Kebalik alah, iya paham. Faris RM tuh gitu juga Bang. Kan dia itu bikin demo album Selangkah ke Seberang tuh. Tapi ternyata ada yang ngedengar demonya, mau bikin film malah. Iya. Nah habis itu filmnya, filmku ini soal Jepang-Jepangan nih, set backgroundnya. Kamu bikin lagu soal Jepang, lahirlah Sakura. Sakura naik, baru tuh Selangkah ke Seberang gitu semua. Ternyata bermain peran pun gitu juga ya? Sama. Oh. Yang nyelamatin itu Bermain Peran. Dan ketika Bermain Peran rilis, akhirnya corporate yang tadinya asing dengan musik metal tuh karena kita bisa narik ribuan orang datang, akhirnya mereka mulai welcome. Ya udah boleh deh main-main. Wih, gokil. Walaupun dibayarnya masih dengan ya nasi bungkus, nasi kotak, Wah, gitu-gitu. tapi itu udah merupakan wujud kesenangan batin udah kayak gitu ya. Senang batin. Gila. Karena musik metal, kita main musik keras, kita sukain dan orang welcome. Karena dari yang tidak dianggap jadi diterima itu ya, Iya. yang bikin kayak wah ternyata bener nih, aku nggak salah kok main musik kayak gini tuh ada yang suka kok gitu. Kayak lagunya ini mal, Efek Rumah Kaca. Yang Pasar mana? bisa diciptakan. Bener banget. Pasar bisa diciptakan, cipta bisa dipasarkan. Bisa dipasarkan. Karena kan ya membangun koloni sendiri itu Iya. pada akhirnya juga pasti bisa kalau Iya. memang tahu target marketnya gitu Iya. kan. Dan ternyata Kapital tuh udah berapa tahun itu tapi udah rilis merchandise belum Bang? Merchandise mulai rilis sedikit-sedikit, 2 lusin, naik 4 lusin, dan memang di album Teror lah, Teror dari Teror dari Belantara ya. Itu yang kita kaget bahwa ternyata merchandise bisa ngehidupin band. Kaget tuh. Jadi kita rilis yang hoodie Teror dari Belantara itu kita rilis totalnya 750 hoodie. Anjir. Ikat apa sih namanya Slayer? Ya. Hoodog itu hampir 400 Slayer. Dan kemudian single baru rilis setelah Teror tuh Mutu Manikam itu kita kaget banget, itu totalnya 2.400 t-shirt.
Wah, rilis. anjir, Kaget. gila. Ternyata tinggal di daerah Tenggarong kita bisa jualan ribuan t-shirt gitu. Kaget banget. Gokil. Gila. Hampir kepikiran kamu, apa aku bikin ekspedisi sendiri ya? Gitu enggak, Bang? Hampir. Kayaknya bisa nih gitu ya. Hampir banget. Gila, shippingnya kan kemana-mana gede lagi. Gede. Dan akhirnya kita mulai ngerasain bahwa jadwal tour masuk Indonesia, kita keliling Indonesia. Dan merchandise kita dibeli orang kota-kota lain. Dan tadinya kan mimpi Kapital ketika dibuat, kita pengen penonton Tenggarong, Samarinda lokalan dulu lah, pakai t-shirt kita. Dan terharunya ketika ribuan merchandise beredar, kita main di kota manapun di Indonesia lain tuh, penonton yang datang ada beberapa menggunakan t-shirt Kapital. Gokil. Jadi impian anak band banget gitu, kita manggung, lirik kita dinyanyiin orang dan t-shirt kita dipakai. Nggak harus di secara nasional, di lokalan dulu gitu ya. Itu aja udah bikin seneng ya. Seneng banget. Gila. Parah tuh senengnya. Parah. Dulu tuh sayangnya nggak ada Spotify, Bang. Banget. Coba kalau dulu ada Spotify, datanya diambil, lojanan tuh gede banget gitu. Peluru tajam lojanan tuh pasti 90% tuh, yakin aku. Asli dah. Banget. Kalau dulu ada Spotify dicomot datanya tuh pasti. Kan ada tuh kadang yang dengerin kita dari mana-mana tuh kan. Yakin tuh aku. Karena Lojanan itu salah satu fanbase Kapital terbesar di Kaltim mereka. Setelah Palaran, terus Muara Bada, Peluru Tajam, mana lagi, Samarinda lumayan gede kok. Iya. Dan yang bikin terharu tuh kalau Peluru Tajam yang daerahnya jauh. Ada yang ke Bang Janggut tuh kita terharu. Iya. Bang Janggut, Kutai Barat, yang gitu-gitu tuh kita terharunya. Sejauh itu mereka mau ngeluangin waktunya buat nonton Kapital. Betul. Ya, energi banget itu. Energi. Dan dari 2004 sampai sekarang nih, jadi kamu malah sempat berpikir untuk udah Kapital cari vokalis baru aja gitu. Ya, karena ada misi besar yang mau dibawa. Ini terkait sama kesibukanmu belakangan ini berarti, Bang? Sibuk banget. Jadi sibuk banget, hampir nggak ada waktu buat studio, buat ngoprek apa, bikin workshop musik tuh hampir nggak ada. Jadi pagi udah ngantor, terus makan siangnya di mana, ketemu orang, dan pulang ke rumah itu kadang paling cepat jam 1, jam 2 malam. Oh iya? Pagi bangun lagi, itu udah hampir. Wah, gila. Hampir 2 tahun ini, setahun setengah. Anjir, ini baru kehidupan real pekerja Jepang. tidur di subway gitu-gitu ya. Gila. Jadi kamu sering tidur di mobil, Bang? Banget. Nggak cuma mobil, tidur duduk kadang-kadang. Tidur duduk. Jadi kalau udah lagi limit capek, kadang-kadang nyender ketiduran. Dan akhirnya sebenarnya bukannya kurang tidur ya, kualitas tidur jadi bikin kecapean. Kualitas tidur, iya. Karena balik ke rumah tuh balik jam 3 atau jam 2 butuh sekitar 1 jam buat ngedefrag otak gitu kan. Jadi kita tuh ngerasa bahwa sejam nih kita harus ngelamun dulu nih, kita nge-review kita udah ngelakuin apa hari ini dan besok kita mau ngapain kayak gitu. Wah, gila. Jadi nggak cuma di fisik tapi di mental juga ya sebenarnya ya. Mental. Dan kalau kamu ini kan berarti sebuah turn point dari anak band terus ke politik gitu, Bang. Ya. Nah, ini kan memang banyak lah yang udah kayak gini kan, kayak sebelumnya ada Pasha. Habis itu kemarin baru aja juga disusul Giring. Cuma yang dari anak metal nih kan kamu aja nih, Bang. Setauku ya, rata-rata tuh kayaknya yang dari scene metal tuh kayaknya kamu aja, dan metalmu juga pun membawa muatannya dari awal muatan politik sebenarnya. Dihujat nggak, Bang? Kan muatannya politik, tiba-tiba malah di politik gitu. Dihujat nggak, Bang? Awal dihujat. Oh iya? Awal dihujat. Jadi beberapa orang tuh malah datang ke kantor. Mereka nanyain, kenapa sih, Bang? Jadi harus ngobrol panjang. Dan akhirnya sebenarnya titik awalnya bukan karena Pasha atau Giring. Jadi ketika kita manggung di Taiwan, nggak sengaja saya tuh ketemu Freddy Lim waktu itu. Freddy Lim itu Katatonic. Dia vokalis band metal terbesar di Taiwan. Dan pada saat itu dia bikin partai, malah bukan ikut partai. Oh iya? Bikin partai. Jadi bikin partai dan dia memperjuangkan sesuatu yang ngerasa bahwa aku harus masuk politik nih, anak metal. Gitu. Dan sampai hari ini dia udah terpilih 2 periode. Dan dia terus sebagai apa itu? Dia vokalis Katatonic. Oh enggak, sorry, maksudnya dia
partai kan, bikin partai. Nah, habis itu dia legislasinya apa tuh? Maksudnya di peran politiknya apa? Peran politiknya dia memperjuangkan kesetaraan Taiwan, karena beberapa masalah politik kan Taiwan dengan China tuh lumayan bentrok. Ya. Dia 2 periode itu Bang, maksudnya menjabatnya di partainya kah atau di ininya, di kayak pemerintahannya? Parlemennya dia. Di parlemen? Apa DPR RI hitungannya gitu? Kalau di sana? DPR RI. DPR RI-nya Taiwan. DPR pusatnya Taiwan gitu ya? Wah. Istrinya kan Doris Ye, basisnya Katatonik juga, dan mendukung juga dia terjun politik. Jadi ngobrol di lobi hotel waktu itu, dan dia menjelaskan bahwa perspektif anak metal kan yang melahap hampir semua buku, dan harusnya kita tuh bisa berbuat untuk daerah kita. Jadi kira ketika Predilim banyak cerita banyak tentang politik, pulang itu saya waktu itu 2018 hampir masuk. Cuman waktu itu mikirnya, belum. Dan akhirnya di 2020 lah, oke, ada hal yang diperjuangan, tapi masih setengah, belum oke, saya belum mengabdikan, belum wakaf nih. Ketika udah IKN datang, saya putuskan oke, saya terjun politik. Jadi kamu sebenarnya pun juga dari awal, tapi berarti ada kesadaran Bang bahwa dengan mungkin ya menjedakan kayak kayaknya belum saatnya. Itu antara ngelihat timing situasi sekarang itu kayak omongan orang nanti gimana, lebih ke kamunya belum siap berarti Bang ya? Yes. Karena kayak gini, manusia, saya ngebangun Kapital hampir 19 tahun, saya abdikan nih hidup saya untuk musik keras gitu kan. Dan saya cinta dengan itu gitu, dan ketika mau terjun politik, saya tuh mikirnya, ntar gimana ya, dihujat nggak? Terus teman-teman yang tadinya ngedukung Kapital akan marah. Dan beberapa orang akan nyinyirin nih, nyinyirin di sosmed atau apa. Namun akhirnya saya mikirnya, oke, kalau nggak ada yang berkorban atau saya nggak mengorbanin diri saya buat dihujat, ya saya jadi bagian orang yang nontonin ketika IKN datang, kayak gitu. Saya nggak mau itu terjadi, oke. Akhirnya saya berprinsip ketika, saya masuk partai dan saya nyalek. Akhirnya saya mikirnya, oke, hujat aja saya, insya Allah saya punya niat, saya bawa misi yang besar. Jadi dari mungkin lirik-lirik lagumu yang provokatif, yang menentang, justru itu menurutmu itu ini Bang ya? Bigger step untuk memperjuangkan itu berarti? Bukan dari segi kesenian aja berarti ya? Hitungannya? Saya itu selalu berprinsip bahwa Kapital itu adalah mimbar saya, gitu. Mimbar provokatif saya. Jadi ketika saya butuh next level of Kapitalnya, member saya untuk bersuara, mimbar saya untuk bersuara. Saya harus punya tempat baru untuk berteriak, menyuarakan itu. Walaupun kan orang mikirnya, bisa nggak Bar? Ya kembali ke orangnya, karena ada pepatah kan, ikan laut itu nggak pernah ada sejarahnya dagingnya asin, walaupun berenang di air laut gitu kan, di tengah hiruk-pikuk politik, ya tergantung bawaan orangnya gitu. Akhirnya saya butuh mimbar baru buat bersuara gitu kan. Ketika next level of Kapital, Kapital, saya pamit sama teman-teman, saya izin ya, saya terjun politik, saya wakafkan diri saya nih buat daerah saya gitu. Awalnya beberapa orang merasa, ngapain sih, marah. Gila nih 19 tahun kita ngebangun ini gitu kan. Benar. Dan itu dikorbanin. Dan akhirnya saya ngerasain bahwa harus ada yang korban. IKN datang nggak cuma anak Tenggarong atau Kukar loh yang kena. Iya, benar. Samarinda, Balikpapan kena. Berarti kan anak Samarinda harus ada yang mewakafkan dirinya juga, korban Balikpapan. Karena kita tuh deket banget. Aku ngelihatnya itu Bang, kayak ini, aku juga ada ngobrol sama beberapa temen kan soal IKN ini. Awalnya sih aku kayak, ya udahlah gitu, gimana sih, emang gitu. Tapi lama-lama aku ngerasa nanti jadinya kayak Jabodetabek. Benar. Jabodetabek itu maksudnya ya oke lah, katakan Jakartanya lah. Jakartanya kan ini kalau maksudnya native-nya ya kan ini Betawi ya. Betawi. Tapi isi yang kerja di SCBD, yang kerja di tinggi-tinggi lantai berapa puluh itu kan bukan orang Betawi, itu isinya orang pendatang semua gitu ya. Senoparty. Iya ya, Senoparty gitu. Itu saya orang Padang lah, orang Jawa lah. Makanya saya se-mix dan homogen itu gitu. Dan kalau kita mungkin nggak siap ya mungkin ya gitu nggak kali jadinya ya. It's the same case of Betawi jadi kan. Bukannya kita anti ketika IKN datang. IKN datang itu akan membawa perubahan yang sangat signifikan, percayalah. Pembangunan akan melesat. Yang tadinya mungkin kita nggak punya tol, itu punya tol. Ketika tol ada, ekonomi orang, masyarakat pedalaman akan terbuka. Jadi pembangunan itu akan melesat.
Ekonomi itu akan bagus karena jutaan orang akan datang mal. Percaya Ini Gunadarma baru dibangun nih, Gunadarma Depok. Ya kan? Ya kali nggak ada orang yang kamu mikir, aku sempat pikir apa aku buka usaha buket ya, nanti ada orang wisuda, seminar kan, ini 100.000 sih uang sih, Uang, gitu. Iya, uang. maksudnya gitu ya. Bayangin mal. Kos-kosan. Informasi dari ngobrol nih dengan waktu itu dengan pejabat Iya. tinggi di Kukar bahwa beliau itu baru pulang rapat dengan Bappenas. Bahwa ketika di 2024 itu arus migrasi staf kementerian itu 1.600 orang. Tahap awal. 2024 tuh? 2024. Oke. Dan titik limit itu diperkirakan akan berada di angka 3,5 juta staf kementerian. Informasi dari beliau ya. Tapi 2024-nya 1.600 dulu. Iya. Berarti masih ada sekitar 1.000-an lebih ya? Iya, jutaan mal. Jadi bayangin kalau 3,5 juta staf kementerian itu bawa 2 orang anak aja, berarti akan ada 7 juta anak muda baru tuh di tempat kita. Secara ekonomi akan bagus terbuka, tapi secara peluang kerja, peluang lain-lainnya itu akan semakin menyempit. Maksudnya di kolam yang sangat transaksional ini, amat sayang kita nggak ikut menyemplung gitu ya. Kalau kita nonton doang gitu ya, sayang banget ya itu. Iya. Dan itu yang saya jelasin ke teman-teman Kapital. Oke, hari ini bukan cuma masalah itu, saya masih bisa teriak pakai Kapital. Oke nih, ayo, saya vokalis Kapital. Ketika jutaan orang tadi datang, 7 juta orang, yang itu bawa sepupunya, sepupu bawa temennya, temennya bawa sepupunya lagi. Jika nyampe 10 juta orang bahkan lebih yang datang, apakah akan masih didengar saya sebagai vokalis Kapital berteriak memperjuangkan hak-hak teman-teman? Bakal terimplementasi nggak kira-kira gitu ya? Bisa jadi kan mereka akan mikir ya Kapital emang siapa gitu kan. Dulu kamu jagoan ketika masih sedikit orang di sini. Mungkin ya tanda petik. Bukannya kita nolak teman-teman baru datang, enggak, hanya saja ada beberapa hal yang menurut saya wajib saya perjuangkan gitu ntar di parlemen. Sesederhana ini sih, sesederhana ketika seniman tradisional harus kita jagain lewat perda. Benar. Standar satuan harganya kita perjuangin honornya. Iya. Ketika event misalkan nanti kan banyak IO tuh PH datang, asli iya banget. Bikin event. Seremonial terus itu bang. Seremonial. Atau mungkin festival-festival akan tumbuh kembang. Benar. Ketika masuk ke area Kukar, ketika kita berhasil memperjuangkan perdanya minimal ya. Ketika sebuah event festival menggelar di Kukar, minimal 40%-nya tuh harus talent tradisional atau seniman-seniman asli dilibatkan dengan standar satuan harga yang kita kejar, honor mereka layak gitu. Minimal sesederhana itu kita bersuara. Jadi meskipun kamu dari vokalis band tiba-tiba jadi politik, muatannya itu tetap melestarikan gitu. Pengennya gitu ya bang, itu yang kamu pengen bawa gitu ya. Platform politik kalau menurut saya hari ini tuh sebenarnya ya di partai kami nih misalkan, kita tuh membuka ruang. Oke, dokter silahkan, seniman silahkan bergabung, siapapun lawyer. Kita tuh minimal kita perjuangkan apa yang jadi passion kita. Kalau kita seniman, oke kita perjuangkan. Kalau kita ekonomi kreatif, kita perjuangkan. Kalau kita dokter, kita perjuangkan. Dan itu core utamanya, walaupun nantinya juga kita akan memperjuangkan hak-hak yang di luar koridor seniman. Makanya kamu sesuai dengan interestmu kemana gitu bang ya, memperjuangkannya. Nggak yang tiba-tiba langsung sesuatu yang gede banget kayak mengentaskan kemiskinan, enggak ya. Pokoknya sendaknya teman-temanku yang berkesenian nih layak lah hidupnya gitu ya. Layak. Iya. Minimal diperjuangkan lewat tadi perda, atau enggak nih sesederhana UMKM deh, Mal. Percayalah nanti retail toko-toko modern. Ketika jutaan orang datang itu akan berkembang nih, menjamur di Kukar. Minimal ketika pengurusan izinnya kita lewat dinas, kita bisa push, dinas, orang yang mau buka toko retail modern minimal menempatkan produk UMKM lokal di rak depan, baru izinnya boleh keluar. Gitu. Itu kan bisa kita perjuangkan lewat parlemen. Minimal nggak boleh lagi kayak sekarang udah di belakang, di bawah lagi kan. Harus ada muatan ininya lah ya, muatan tradisionalnya gitu. Kayak zaman dulu ini mal di Stara, tahu nggak di Stara M Studio? Kan produk-produk dari label gede itu selalu di rak depan nih.
Oh iya. Ya kan, CD, kaset tuh best seller. Jadi ketika orang datang dia akan ngelihat langsung, wah ini produk apa nih? Iya, biasanya antara dari domisili biasanya gitu ya. Domisili sama genre sih biasanya. Genre, bener. Minimal kalau toko retail modern bikin surat izin di Kukar, minimal itu kita perjuangkan. Jadi produk-produk teman-teman lokal tuh harus berada di rak depan dan sejajar mata orang. Jadi ngeliat, wah ini produk apa nih? Benar. Cuman ada di Kukar. Nah, gitu-gitu minimal kita perjuangkan. Benar. Hal-hal sederhana cara kita menjaga agar teman-teman ketika jutaan orang datang kita masih bisa sitel anak-anak di Kukar. Tapi kan orang-orang pasti yang nonton ini masih ngerasa bang, ngerasa kaget pasti. Turn point-nya nih drastis banget gitu. Nah beberapa orang kan mungkin ada yang tahu background-nya, ada yang juga nggak tahu. Tapi temanmu yang tidak kaget dan menyangka terus mensupport ada juga bang? Ada. Di 6 bulan awal tuh hujatan terus masuk. Lewat DM lah, lewat WA lah. Awal ya jujur ya manusia tuh down. Anjir gitu kan. Iya. Cuman akhirnya persis mirip ketika saya bikin Rockin Borneo. Rockin Borneo itu hujatan juga mal awalnya. Iya. Hari ini orang gila. Pesimistik. Iya. Hari ini Akbar gila nih, keren, datangin Sepultura, datangin Testament dan seterusnya. Hari ini, tapi di awal tuh hujatan juga mal. Karena dianggap itu event festival musik metal Pelat Merah kan. Karena berkolaborasi dengan Bupati. Benar. Dan waktu itu juga prinsip saya sama, saya dihujat 10-100 orang gak apa-apa deh, tapi yang datang 84.000 orang yang senang. Anjir, kelas. Rekor muri kan? Benar, muri. Akhirnya saya ngerasa ya udah hujat. Dan gratis lagi. Hujat aja 100 orang, 1.000 orang, hujat aja saya nggak apa-apa, tapi 74.000 sisanya atau 80.000 orang akan berterima kasih dengan itu. Jadi mau orang kesel-kesel ya seenggaknya worth to pay lah ini. Iya. Rasa apa ya, mental hancur sedikit ini ya. Iya. 6 bulan awal gitu mal hujatan nih, DM. Munafik gitu-gitu. Liriknya pergerakan. Iya. Saya cuma balasnya ya udah datangin saya ke Tenggarong. Saya selalu welcome kalau kita diskusi. Iya. Kita diskusi. Beberapa orang memang datang. Sehumble itu kamu bang ya. Anjir, dan ada beberapa orang yang memang berarti akhirnya nggak yang seapi itu pas ngobrol, nggak juga ternyata. Ada yang marah. Oh iya. Ada yang marah. Wah, dari Balikpapan tuh marah. Wah gila, dari Balikpapan ya. Gila. Dari Samarinda. Itu dia bang sepanjang roda berputar dari Balikpapan, marah ya Akbar. Kasih tahu kau Akbar gitu. Marah. Oh iya. Awal-awal, tapi setelah anjir, serem banget. Setelah diskusi dan akhirnya rata-rata mereka kaget. Ada beberapa hal yang bang, kalau ini gue dukung. Berarti nggak cuman kita yang kenal ya bang. Kota-kota sekitar akan harus prepare anak-anak mudanya dengan IKN datang. Benar. Dan akhirnya setelah di atas itu, percaya nggak mal, di atas hampir setahun ada yang DM, bang saya bikin stiker ya, bang saya bikin t-shirt, bang saya bikin. Mal saya tuh terharu ketika kalender datang, stiker datang. Teman-teman bayangin yang warkop kopi itu bikin banner mereka sendiri, dan saya gila ya, the power of urunan. Itu beneran. Inisiatif itu bang mereka. Inisiatif. Dan kamu juga nggak mengakomodir kayak ini tolongin, enggak gitu. Mereka di kepala sendiri aja berarti. Enggak. Sama sekali nggak ada saya kasih uang, nggak dikasih apa. Jadi berarti mereka benar-benar ngeliat, oh ini niat orang baik, support gitu ya. Iya. Wah anjir. Dan ada beberapa teman tuh bikin t-shirt pergerakan Akbar Haka Bagasara. Gila. Jadi yang rata-rata yang setelah ngobrol dan DM dan mereka nerima malah mereka yang support. Dan beberapa orang datang ke rumah tuh, bang ayo buka rekening donasi supaya abang nggak terjerat dengan kontrak politik dengan salah satu, misalkan ada nih Akbar calon kuat nih, ayo kita support politik tapi nanti balikinnya gitu. Dengan segala macam dinamika pekerjaan. Semelek itu ternyata mereka ada yang gitu ya. Ayo buka rekening donasi bang, biar kita bisa buka, biar nanti teman-teman di mana aja berada mau support pergerakan Bang Akbar masuk politik, dan biar Bang Akbar nanti ada beban moral. Kalau Bang Akbar nggak bener, Bang Akbar ini loh didukung anak-anak, mereka donasi. Iya. Itu masuk akal, dan itu saya diskusikan dengan Kesbangpol, KPU, Bawaslu. Saya boleh buka rekening donasi nggak? Karena banyak banget teman-teman yang mau donasi rekening. Iya.
Bang kita dukung, ayo buka rekening donasi. Segitunya malah jadi teman-teman tuh. Cuman hanya saja hari ini saya nanya ke Kesbangpol, ada beberapa undang-undang yang mengharuskan bahwa itu harus melalui rekening partai politik seperti itu. Oh iya. Dan saya belum ketemu lagi, mungkin nanti akan ada. Saya belum jelas, maksudnya mungkin ada yang oke, boleh nih lewat rekening relawan atau apa, dan hanya saja harus dilaporkan uang masuk berapa, keluarnya untuk apa aja, kayak gitu. Oh, amin segera, mudah bisa inilah ya, bisa tuntas lah ya. Tuntas. Kaget juga ketika mereka mau ngajakin, Bang udah buka rekening donasi deh. Gila. Saya tahu Bang Akbar nggak punya duit lah terjun politik. Iya benar. Kemauan doang. Emang gitu. ini ya, emang nawa itu. Orang tuh mungkin kagetnya karena nggak tahu mungkin backgroundmu sebegitu interest sama politik kali Bang. Orang-orang tuh. Yeah. Mungkin nggak banyak orang yang tahu kamu pernah kuliah hukum di Bandung, gitu-gitu kali yang sehingga pikiran mereka itu membentuk stigma, wah dia ini anak metal murni, nggak ada background lainnya gitu. Iya, ketika di Bandung kan saya tuh 99 2000 di Bandung. Kampusnya hukum pula. Iya. Obrolannya kan tentang politik. Wah, udah lah. Gila, keras itu. Dan hebatnya lagi, ketika reformasi 98 berhasil, iya, Indonesia tuh kayak dibuka kerannya. Zaman itu kan internet nggak secanggih sekarang. Habit kita anak-anak muda zaman itu tuh siapa yang baca buku, dia keren waktu itu. Iya. Dan ketika 99 mulai kebuka kerannya tuh semua buku tuh masuk. Betul, mau buku kanan, buku kiri masuk semua tuh. Sehingga tidak ada skeptis one sided gitu. Ya. Kita bisa memilah mana yang benar, mana yang salah lebih objektif jadinya. Ya. Dan ketika semua buku masuk, akhirnya kecintaan saya memang dengan buku-buku pergerakan akhirnya bacanya. Jadi waktu itu bukunya Tan Malaka, Bung Karno, dan buku-buku yang saya anggap, wah ini keren banget nih, kayak motorcycle-nya, diaries-nya Segupara. Terus Kata-kata adalah senjata, What is Weapon-nya Komandante-nya Argentina. Jadi buku-buku yang kayak gitu saya, gila ya, orang bisa bergerak hanya dengan kata-kata. Dan akhirnya itulah yang membuat interesting saya akan politik, sampai hari ini masih baca buku-buku seperti itu. Makanya lirik-lirik Kapital kan kebanyakannya. Iya benar. Bergerak. Sangat ini ya, sosialis. Sangat sosialis sebenarnya kalau ditelaah gitu. Iya. Jadi orang-orang mungkin kagetnya karena nggak tahu background aslinya gimana. Sebenarnya kamu memang seinterest itu sebenarnya sama politik gitu. Baca bukunya seperti itu. Iya. Makanya lagu Cinta Kapital kan sedikit. Karena memang bukan buku cinta, bukan Rumi, bukan Gibran gitu. tapi ada beberapa buku cinta yang dibaca hanya buat ini. Pacarannya beda agama waktu itu kan. Beda agama. Wah, ini keren nih. Jadi waktu itu kita, oke ini buku ini tentang orang yang beda agama, cintanya, Khalil Gibran kan. Jadi bacanya buat ngetrik doang. Tapi lebih banyaknya buku-buku pergerakan semua. Iya. The What is Weapon-nya Subkomandante Marcos tuh yang paling saya suka banget tuh, tokoh. Dia memperjuangkan kesetaraan atau hak-hak sipil di Argentina itu dengan kata-kata. Makanya itu ketika saya buat lirik Kapital kan saya masukkan adalah kata adalah senjata. Itu tuh ngambil dari situ, dari idenya dia buat pergerakan tanpa mengangkat senjata sedikit pun, hanya nulis-nulis di tembok-tembok Argentina. Keren banget tuh. Jadi cantik mainnya ya. Cantik banget. Dan hari ini juga masih sama kan, kata-kata itu dipindahin ke platform sosial media dan orang bisa terpengaruh hanya dengan kata-kata. Iya. Kayak gitu mau. Makanya jadi dengan Kapital yang tadi adalah mimbar, maka legislasi ini adalah mimbarmu yang next dan lebih bisa mengimplementasikan keresahanmu gitu Bang ya berarti ya? Iya, dan hari ini saya berpikirnya bahwa oke, nggak apa-apa deh, hujat saja saya, insya Allah ketika Allah ridho saya sampai parlemen, saya nggak benci dengan yang menghujat, tapi saya akan bantu saya gitu. Kalian ngasih masukan, kalian kontrol saya. Setidaknya saya dari musik keras, saya dari anak metal yang jika takdir berada di parlemen, bantu saya menjaga marwah saya sebagai politisi dari musik keras gitu kan. Betul karena musik yang genrenya combo pun punya value dan filosofi tertentu gitu juga kan. Nggak asal
bukan sekedar genre yang oh ya di kuping gitu, tapi memang ada nilai sentimentalnya gitu. Bener. Dan hari ini kan kita merasanya bahwa ketika kita terjun, kita teriak dari luar tuh agak oke, orang akan ini teriakan Bekas Kapital. Tapi beda halnya dengan ketika kita berada di dalam parlemen. Kita bisa teriak lebih keras lagi dibanding itu. Bisa jadi undang-undang, bisa jadi produk hukum gitu ya. Hukum. Iya. Benar. Kan kita bikin undang-undang, merumuskan, mengesahkan, ngontrol kan tugas fungsi DPR. Apalagi memang interestmu terhadap ya kayak ekonomi kreatif, kesenian gitu Bang ya. Jadi memang sebenarnya sesuai porsi gitu. Ya. Benar. Sesederhana lagi kita bisa memperjuangkan Kukar itu kan 27.000 km persegi, 40 kali lebih besar daripada kota Jakarta nih. Iya. Kita bisa ngasih ide, ngasih saran ke pemerintah kecamatan bahwa oke, kalian bikin pojok cornernya di kantor camat. Jadi misalkan ada teman-teman yang datang berkunjung ke kecamatan kalian, ada seniman tradisional yang manggung atau bikin pertunjukan kecil. Kayak di Jogja kan, ketika kita datang tuh datang landing ke Jogja, semuanya disambut dengan seniman-seniman. Betul. Gimana memfungsikan pusat kota, alun-alun gitu ya. Nggak jauh ada museum, sedikit lagi ada pentasnya gitu ya. Dihidupin banget gitu ya. Dan kecamatan kita bisa nggak usah yang terlalu mewah deh, misalkan di lobinya kantor camat ada temen yang main gambus, main sampe, nyanyi di situ. Dan ketika orang Jakarta atau orang mana nanti IKN datang, mereka urusan ke kecamatan itu akan melihat di pojok tuh, oh ada seniman Kutai Kartanegara nih, lagi manggung. Dan itu harus kita kasih ide ke pemerintah kecamatan bahwa mereka harus dibayar dengan layak. Benar. Per bulan, terserah mau ada berapa kelompok. Apalagi kalau ternyata aminnya siapa tahu ternyata orang umum bisa main alat musik daerah. Iya, bisa kolaborasi. Maksudnya orang yang sebenarnya dia nggak punya background terhadap itu gitu. Jadi kayak misal di luar negeri tuh ada piano ditaruh di airport gitu-gitu kan. Ternyata gambus ditaruh gitu. Terus orang bule atau apa gitu bisa main sebegitu lestarinya gitu ya. Itu bisa kita perjuangkan lewat perda, lewat ngasih ide ke pemerintah kecamatan. Dan minimal ketika itu terjadi, standar satuan harganya kita tetapkan untuk honor mereka. Anak-anak muda kan akan belajar main musik tradisional mal. Karena mereka, oh aku jadi seniman gambus, kaya kok sebulan misalkan bisa sampai 6 juta, 7 juta, 10 juta penghasilan. Benar. Hari ini kan yang terjadi, mohon maaf nih ya, sorry to say, udah bukan rahasia umum, seniman-seniman tradisional dibayar seadanya. Project makasih. Akhirnya kan anak-anak muda malas belajar. Udah ngapain kamu belajar musik tradisional? Nggak ngidupin juga. Nggak jadi beras kan. Dan yang paling sedihnya kan mohon maaf nih, kita itu makanya ketika event yang kita gelar, kita merubah mindset. Seniman tradisional harus berada di panggung. Benar. Bukan lagi mereka hanya menyambut tamu di depan. Iya. Ketika si tamu VIP-nya udah datang, udah duduk, si seniman tradisional kan kadang-kadang bingung nih mal. Iya. Kami mau duduk di mana ya, nunggu di mana? Karena fungsi mereka hanya untuk menyambut tamu. Sesedih itu gitu ya. Sesedih itu, dan dibayarnya kadang-kadang sedih mal. Kadang-kadang ya maaf nih, 10 orang, 15 orang, honornya 1,5 juta. Bayangin penari itu mal nggak semuanya punya baju, mereka harus sewa. Ada biaya make up. Sampai mana jika 1,5 juta dibagi 15 orang? Ya nanti juga cintanya akan kesenian itu bisa luntur juga gitu. Minimal ada standar satuan harga yang bisa kita push. Oke, kalau seniman solo, duo, grup, berapa orang tuh ada standarnya. Nggak boleh kurang dari 5 juta misalkan. Nggak boleh kurang dari 10 juta. Jadi kan makmur, mereka sejahtera, seniman-seniman tradisional itu. Benar. Akhirnya mereka tidak merasa memilih jalan yang salah terhadap apa kesenian yang dicintai gitu ya. Hari ini orang jadi seniman di luar negeri karena bisa menghidupi. Hari ini mohon maaf, sekelas Chrisye aja yang singlenya meledak, albumnya jutaan kopi, itu membuat saya sedih ketika baca berita ketika beliau sakit dibuka donasi untuk seorang Chrisye. Iya. Bayangin mal, dengan hitsnya yang banyak banget, ketika gimana sakit, hakinya itu gitu ya. Ketika sakit buka donasi mal. Berarti betapa nggak makmurnya jadi seniman. Bahkan dalam lingkup nasional hak kekayaan intelektual itu sebegitu tidak meleknya gitu ya. Menyedihkan lagi. Sedih banget. Makanya dari daerah dulu dicoba dibangun dibangun gitu ya. Dan itu nggak akan kita bisa perjuangkan kalau
ketika benar-benar IKN datang ya, tanda kutip tadi, saya hanya sebagai vokalis Kapital. Iya. Saya harus berada di orang yang bisa memperjuangkan itu dalam parlemen minimal. Berarti mungkin Kapital ini akan hiatus dalam waktu yang lama nih Bang, kira-kira? Teman-teman berpikirnya bahwa Bar mungkin nggak jika takdirnya kamu kan sisa 4 bulan 5 bulan lagi nih, kalau Februari kamu terpilih tapi kita masih bisa manggung. Saya bilang oke, kita akan lihat mungkin prioritas, karena prioritas saya akan mulai turun kalau duduk, mulai nih menghimpun apa-apa aja sih kebutuhan teman-teman yang ada di lapangan dan harus perjuangan. Jika itu udah sustainable, udah posisinya settle semua, saya akan mulai oke kita bisa manggung gitu. Karena itu memang salah satu kecintaan saya kan, untuk dunia seni. Saya nggak akan bisa ninggalin mal. Benar. Kayak gitu. Insya Allah masih bisa tetap manggung. Tapi kalau misalkan dengan kamu nih Bang, dan di Kapital itu kan isinya berarti nggak cuma kamu ya yang di kontestasi politik ini ya? Ada kamu sama Bang Beken juga ya Bang? Beken itu setelah saya terjun. Oh iya? Jadi ketika kita berproses untuk Wacken Metal Battle yang tahun lalu, Dua kali nggak sih? 2 kali dan 2 kali kalah. Aduh, kocak bener tuh. Tahan. Jangan mal. Jangan dibuka di sini. Iya. Nah, itu jadi Bang Beken tuh after kamu tuh, Bang. Dan akhirnya kan bahkan kalau datang ke Tenggarong nginapnya di rumah saya. Iya. Saya ceritakan, bapakmu adalah ketua DPRD, Iya. almarhum itu Tarakan, dan ketua partai kan, Golkar kan bapaknya almarhum. Kenapa legasi beliau nggak kamu terusin? Ya sama, klise. Alasannya sama seperti saya di awal-awal, bahwa takut dihujat, takut karena gimana nih Bar, aku kan metal banget nih, secara aku kan betrayer, siksa kubur kan. Iya. Akhirnya ya udah kan, kalau kamu mau mewakafkan dirimu untuk Tarakan, ya bukan ngomporin nih. Udah saatnya kamu mulai terjun, aware dengan peta politik yang ada di Tarakan. Bukannya kita nggak percaya dengan anak muda yang terjun politik hari ini. Hanya saja ketika kita yang sendiri terjun, kayak sama kita ngelola bisnis, kita terjunin sendiri, kita bisa tahu arahnya. Kira mau kita bawa kemana. Karena kalau anak-anak muda seperti kita, seperti pepatahnya Ridwan Kamil, jika anak-anak muda dalam tanda kutip yang aware, yang lumayan pinter, yang ngerti, nggak peduli dengan politik, ya politik akan dikuasain orang-orang jahat. Karena kan frame yang dibangun oleh masyarakat politik transaksional adalah berkata bahwa politik itu kotor, busuk, seperti itu kan. Jika semua anak muda hari ini yang dalam tanda kutip baik, orang pintar tidak mau terjun, ya wassalam, siap-siap politik kita sampai berapa tahun ke depan akan hanya dikuasain oleh orang-orang yang berduit, yang transaksional, yang maaf nih mereka nggak ngerti apa yang mereka perjuangkan. Jadi gimana sebenarnya dari awal tergantung niat dan arahnya kemana gitu ya? Tujuannya kemana gitu? Karena yang dihembuskan itu kan politik kotor supaya orang-orang seperti Kemal, seperti teman-teman yang aware dengan daerahnya itu nggak mau terjun politik. Iya. Dan semua keputusan tentang hajat hidup orang banyak itu tergantung dengan keputusan politik. Karena itu mengandung produk hukum. Nggak usah jauh-jauh deh. Harga sebungkus rokok, kopi, gula, minyak goreng itu ada keputusan politik di belakangnya. Sedangkan kita 2045 adalah puncak Indonesia emas. Mal hari ini 63% pemilih adalah di Kukart ya. Bonus demografi 63%-nya itu anak muda. Usia tertingginya adalah usia saya, 40 tahun, milenial. Sisanya tuh Gen Z sekarang nih yang jadi pemilih. Bayangin jika semua anak Gen Z atau milenial tidak peduli akan politik, 5-10 tahun lagi dari sekarang akan jadi apa Indonesia atau Kutai Kartanegara. Benar. Akan dikuasain orang-orang yang stigmanya bisa jadi mereka nggak ngerti apa yang mereka perjuangkan tadi. Betul. Kacau mal beneran mal. Asli. Tapi gara-gara kamu bilang tadi barusan ke aku Bang, bahwa musik itu nggak akan kamu tinggalkan gitu. Enggak. Nantinya dengan posisimu di Kapital dan Bang Baken yang sama-sama terjun di politik, mohon maaf nih Bang, bisa dan ada kemungkinan atau apakah Kapital bisa jadi band plat merah Bang kira-kira? Aku takut nih. Enggak semua plat merah itu jelek.
ambulan plat merah berguna kan. Bener. Bener juga, ya. Masuk. Bener. Banyak tuh. Tergantung gimana iya. menggunakan itu berarti ya. Mobil damkar plat merah berguna. Bener. Ya kan? Jadi bagaimana cara kita membawa plat merah ini berguna. Seperti itu. Kita bisa kok membawa misi, memperjuangkan apa yang kita bisa lakukan hari ini sesuai dengan passion kita itu untuk kepentingan orang banyak, untuk kepentingan teman-teman yang harus kita perjuangkan lewat plat merah tadi bisa. Ya, jadi sehingga kamu pun optimis bandmu ini tetap akan membawa marwah dan value musik metal itu sesuai dengan value awalnya gitu, dengan misi awalnya. Masih, insya Allah masih. Karena teman-teman yang kenal dengan saya kebanyakan tahu bahwa ya Akbar HK ya tetap sama sampai sekarang, nggak berubah. Nggak pernah ngerasa bahwa ketika saya terjun politik, saya berada di parlemen misalkan itu akan merubah gaya hidup saya, insya Allah enggak. Iya. Hari ini saya masih berdandan sama, saya masih merasa bahwa yang berubah hanya jabatan publikmu ketika kamu jadi, tapi mentalmu nggak boleh berubah. Orang Bang Akbar sini masih pakai New Balance kok. Masih berarti. Masih sama, jangan sampai berubah. Mental nggak boleh berubah, harus tetap sama. Oke deh, makasih banyak buat obrolan sorenya Bang. Seru banget nih. Siap Mal. Gokil, terima kasih Bang. Siap, sama-sama. Nggak jadi gini? Oh gini. Nah ini skena banget nih soalnya. Skena banget. Oke, terima kasih semuanya sudah menyaksikan Kolektif Ide. Sampai jumpa di episode-episode lainnya. Saya Kemal Uhui dan Akbar HK pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.